Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-wasiyati bin nisa. Jangan salah menerjemahkan al-wasiyatu bin nisa bukan berwasiat kepada wanita. Maksudnya al-wasiyatu bin nisa adalah perintah untuk berbuat baik kepada wanita. Al-wasiyah bin nisa artinya wasiat untuk menjaga kehormatan wanita. Hadis yang ketujuh yang akan kita baca siang ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dha'irna an-nisa'u ala azwajihin farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsir yashkuna azwajahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul ima Allah. Ima Allah itu jamak dari amatullah. Ima itu jamak dari amah. Amah itu pasangan dari abdun. Ya, jadi kalau laki-laki disebut Abdullah, kalau perempuan amatullah. Kalau banyak laki-laki ibadullah, perempuan imaullah. Nah, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian memukul wanita-wanita. Yang dimaksud wanita itu semua wanita, baik itu wanita yang menjadi istri ataupun anak-anak ataupun wanita-wanita yang lain yang bukan mahram. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW secara khusus berpesan kepada para sahabat agar tidak memukul istri mereka, karena memukul istri itu di saat itu adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Suami mukul istri itu biasa. Ya, dan istri pun dipukul suami biasa. Itu. Lalu Rasulullah SAW melarang perbuatan itu, karena walaupun itu sudah biasa, itu menandakan tidak sayangnya suami kepada istri. Mukul pakai tangan, apalagi kalau mukul pakai kaki, itu lebih berat lagi. Sudah selesai. Rasulullah SAW mengatakan begitu, dan para sahabat pula. Jadi yang sudah biasa mukul
ketika ingat wasiat Rasulullah atau pesan Rasulullah ketika mau mukul, wah nggak jadi. Mau gini nggak jadi. Tak terima, oh iya jadi. Lalu karena para suami yang biasa mukul itu tidak mukul, para istri merasa enak, suasana berbeda. Ya, yang biasanya di rumah ada pukulan karena nggak ada, oh, berarti ini sebuah kemenangan besar para istri atas suami mereka. Siapa yang memenangkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengadu. Qala Dhairna nisa ala azwajihin. Ya Rasulullah, itu perempuan-perempuan jadi melawan pada suami mereka, tidak taat pada suami mereka, karena mereka merasa di atas. Artinya mereka merasa menang, sudah tidak takut lagi karena mereka dilindungi oleh Rasulullah SAW. Lalu gimana? Farakhasa fi dzulmihim. Lalu Rasulullah SAW membolehkan lagi kalau perempuan-perempuan itu jadi melunjak, jadi tidak taat, jadi melawan sama suami, nah pukul aja. Pukul kalau apa? Kalau tidak taat, bukan sembarang pukul, dikit-dikit pukul, dikit-dikit pukul, bukan. Kalau melawan tidak taat, pukul. Udah tuh kembali lagi, ada lagi pemukulan. Sekarang perempuan-perempuan yang pada fase sebelumnya merasa menang, sekarang merasa tertekan lagi. Lalu fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisalun katsir. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Rasul dikatakan bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan-perempuan, wanita-wanita atau istri-istri para sahabat itu datang ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksud dengan keluarga di sini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi bukti kuat bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa istri-istri Rasulullah itu termasuk Ahlul Bait, termasuk Ahlul Bait. Sementara orang-orang Syiah menjadikan istri-istri Rasulullah itu bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Rasul. Bahkan mereka menjadikan Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar sebagai musuh berat. Na'udzubillah min dzalik. Kembali ke sini. Istri-istri para sahabat datang. Bukan demo, datang aja bareng-bareng, teman-teman. Enggak bawa tulisan spanduk, banner, ada, datang aja. Mereka menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan istri-istri Rasulullah rumahnya dekat-dekat kan? Ya, jadi kalau datang ke tempat itu berarti datang ke rumah istri-istri Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Yashkuna azwajahunna. Mereka mengadukan kepada istri-istri Rasulullah apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Apa yang dilakukan oleh suami mereka? Mukul lagi. Dulu sudah dilarang, kemudian mukul lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Singkat cerita, Rasulullah berkata kepada sahabat, maksudnya berarti ketika istri-istri Rasulullah itu datang, istri-istri sahabat datang menemui istri-istri Rasulullah, menyampaikan, biasa kalau perempuan kan bicaranya banyak, ya, walaupun maksudnya satu, ya, kadang katanya apa yang dibicarakan di awal dengan apa yang dibicarakan di akhir berbeda, begitu, nggak nyambung, itu biasa perempuan. Ya intinya apa? Mengadu begitu kan. Oh, suaminya itu sekarang suka mukul lagi. Lalu istri Rasulullah SAW menyampaikan keluhan itu kepada Rasulullah SAW. Tidak disebutkan di sini, ya. Artinya singkat cerita, Rasulullah tahu apa yang dikeluhkan oleh istri-istri para sahabat, lalu dikumpulkan lagi para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad atafa bi baiti Muhammadin laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisaun katsir yashkuna azwajahun. Kata Rasulullah, sungguh telah datang banyak perempuan ke rumah atau ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengadu, mengeluhkan suami-suami mereka. Karena apa? Karena suka mukul lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Laisa ulaika bi khiyarikum. Itu Rasulullah tidak menyebut kamu yang suka mukul ya, enggak. Ulaika, mereka atau suami yang dilaporkan, dikeluhkan oleh istri masing-masing itu yang suka mukul itu laisa bi khiyarikum, bukan orang-orang baik dari kalian. Jadi orang yang suka mukul itu bukan orang baik. Coba perhatikan. Pertama, ada kebiasaan memukul. Kedua, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pemukulan. Kemudian efeknya apa? Istri-istri merasa nyaman, merasa tenang, kemudian melawan. Dilaporkan oleh sahabat, oleh umat kepada Rasulullah. Kemudian dibolehkan lagi memukul, ya, dibolehkan lagi memukul. Kemudian datang lagi mengadu. Sekarang bagian istrinya mengadu. Lalu Rasulullah SAW memberikan statement dan pernyataan keras bahwa suami-suami yang suka mukul istri itu adalah bukan suami yang baik. Ya, bukan suami yang baik. Artinya apa? Artinya jangan sampai mukul. Atau kalau terpaksa mukul, apa yang dikatakan oleh para ulama, boleh seorang suami mukul istrinya kalau sudah melalui fase-fase yang disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34. Ya. Pertama, kalau terjadi istri nusyuz. Di sini dair, ya, dair itu nusyuz. Artinya tidak melaksanakan hak-hak suami, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami mereka. Itu yang paling pertama, fa'idhuhunna. Pertama, nasihati. Yang pertama apa? Kalau bunyinya melawan sama kamu diapakan? Pertama kali nasihat dengan kata-kata
jangan begitu, saya melawan itu jelek, lebih baik kita pahade aja gitu ya. Dah satu kali, kalau sudah baik usah ya aman, jangan diteruskan. Udah baik melawan lagi, terus apa? Fa'idhunna wahjuruhunna fil madaji. Kalau kedua kalinya sudah dikasih nasihat, tetap aja seperti itu. Udah pisah ranjang. Kalau ranjangnya ada 2, kalau ranjangnya cuma 1 gimana? Biar istri di atas ranjang, suami di lantai. Nah itu namanya bilang pisah aja. Kalau ada kamarnya ada 2, ya pisah masing-masing di kamar. Tapi kalau kamarnya cuma 1, ranjangnya cuma 1, oh boleh suami di tengah rumah misalnya, kalau ada tengahnya. Kalau nggak ada di depan rumah, kalau hanya ada depan kamar dapur misalnya, yang jelas pisah. Kenapa pisah ranjang itu? Bagi perempuan yang salihah, ditinggalkan suami itu pukulan berat, menderita. Jangankan ditinggalkan suami, kalau sedikit tidur berhadapan-hadapan tiba-tiba suami membelakangi, itu sudah sakit hatinya. Ya, kalau perempuannya masih bersini ya bukan perempuan bahro. Kalau perempuan bahro mah ditinggalkan juga tenang-tenang aja. Jadi wahjuruhunna fil madaji. Nah, kalau sudah cukup dengan ditinggalkan ketika tidur, kemudian dia minta maaf, suamiku minta maaf, aku tidak akan gitu-gitu lagi. Sekarang mau tunduk, udah nggak usah. Kemudian jadi lagi ya, karena suka lihat medsos misalnya kan, teman saya juga sama suaminya melawan. Kenapa saya melawan lagi? Nah baru di situ baru pukul. Tapi yang dipukul apa? Bagian yang tidak membahayakan dan tidak membekas. Mana bagian tubuh yang kalau dipukul tidak berbahaya dan tidak membekas? Sama sudah pernah coba belum? Dulu kan diajari gimana cara pukul? Belum pernah. Bagus, masya Allah. Dari Rijal, udah belum. Nah, nggak usah. Ya kalau mau pukul apa? Telapak kaki. Jadi kalau kamu tinggal turun juga, sini pinjam telapak kakinya, aku pukul. Nih, nah gitu. Cukup ya lalu. Udah pernah coba belum? Wah, nanti dicoba sekali-kali. Nyobanya apa? Neng, ini tadi belajar pukul sama Ustaz Ade. Mukulnya gini, coba pinjam kakinya. Kok ada orang bedanya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada orang beda juga. Nggak akan merusak tangan. Tuh. Jadi apa manfaatnya pukul telapak kaki nggak sakit? Bukan masalah itu. Ya sakit atau tidaknya bukan urusan, karena yang lebih menyakitkan itu bukan di sini, ini. Ya, sakit hati itu lebih berat daripada sakit kepala.
Atau sakit apalagi sakit kaki begitu ya, sakit hati itu luar biasa begitu ya. Jadi ketika dipukul kaki itu sebenarnya nyetrum ke sini. Kalau perempuannya bagus, kalau perempuannya sudah tidak bagus mah ini mah apa dipukul tapak kaki kan itu. Nah, jadi kalau sudah dipukul masih, nah, itu sudah tidak ada. Oh, sudah dipukul kaki nggak mempan, pukul aja kepalanya. Nah, sudah sampai nggak boleh diteruskan. Kalau sudah dipukul kaki nggak turun juga, nah, minta bantuan keluarganya, ya, minta didamaikan dan lain sebagainya, atau ya, ke KUA minta nasihat. Kalau sudah tidak lagi baru talak. Udah, nggak usah pukul-pukulan. Ya, kenapa seperti ini? Ya, ini bukti bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan makhluk-makhluk yang lemah. Ya, sangat memperhatikan makhluk-makhluk yang lemah. Jangankan manusia, jangankan istri yang sudah sekian lama hidup bersama, ya, kucing saja, kucing yang bukan istri. Tidak ada kita laki-laki yang punya istri kucing, ya. Ada kucing yang tidak ada hubungannya. Kalau disakiti, ya, disakiti kemudian tidak diberi makan apalagi sampai mati, itu sudah menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana kalau menyakiti istri? Ya, istri dengan kucing lebih terhormat mana? Hah? Istri dengan kucing lebih terhormat mana? Lebih terhormat istri. Ya. Jadi kalau kucing saja harus disayangi, apalagi istri. Islam itu agama kasih sayang. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersabar. Mungkin dari awal hadis sudah dibaca ya, bagaimana kita harus bersabar menghadapi istri itu. Ya, karena pasti saja setiap kita akan mendapatkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, Bang, pernah marah sama istri? Pernah kan? Bacanya pernah marah gak? Pernah, semua pernah marah. Karena apa? Itu kan tabiat. Kalau Rasulullah SAW saja pernah mentalak Hafsah dan itu kan. Itu kenapa? Karena memang tabiatnya seperti itu. Nah, disinilah dituntut kesabaran kita. Yang sabar enggak menghadapi keburukan yang ada pada istri. Ya. Kalau perlu diulangi lagi prosesi awal pernikahan itu, ya. Setelah pernikahan apa yang disunahkan? Suami pegang ubun-ubun istri, berdoa apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Itu kita minta kepada Allah. Allah, aku minta kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan sifat-sifatnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Keburukannya ada keburukannya dan keburukan sifat-sifatnya. Ya, terus kalau gitu mah, kalau ada keburukan mah gak usah dinikahi aja. Nah, bisa, harus nikah. Ya, ada keburukannya biarin. Kenikmatannya, kebaikannya diambil, keburukannya ditendang. Keburukannya, tapi lah, istrinya jangan. Istrinya jangan, keburukannya jadi ditendang, dihilangkan. Ini semua butuh kesabaran, ya. Maka butuh kesabaran, butuh kelembutan, ya, butuh ketelatenan, butuh segala sifat yang baik yang kita miliki untuk menjadikan kehidupan rumah tangga
sebagai kehidupan yang indah. Ada romantismenya, ada ada naik turunnya, ada di mana suasana saling memarahi, ada juga suasana saling meramahi. Ya, ada suasana yang justru setelah marah itu biasanya timbul rasa cinta yang luar biasa. Ya, tapi jangan banyak-banyak dimarahi, begitu ya. Kali saja kalau benar marah, bangkitkan rasa cinta. Ini kajian kita siang hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.